Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin fanhar bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdosa. Barakallahu fiik. Setelah Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sholat di masjid itu masjid Diror, sholatlah di Masjid Quba. Kemudian di dalam ayat ini Allah menegaskan mana yang lebih baik, masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan dan keridhaan, ataukah masjid yang dibangun di atas syafa jurufin har. Masjid mana yang dibangun di atas ketakwaan? Quba. Masjid mana yang dibangun di atas syafa jurufin har? Masjid Diror. Syafa jurufin, juruf itu maksudnya sumur yang tidak dibangun, atau lebih pasnya sumur yang tidak bertepi. Sumur yang bertepi itu dibangun dari dalam. Kita membahasanya dengan bis ya. Ada bis ditumpuk-tumpuk dari dalam begitu. Nah, sehingga di atasnya bertepi. Itu sumur yang semestinya. Tetapi juruf sumur yang tidak bertepi. Jadi bagian atasnya tidak ada tepinya. Bagian atasnya tidak ada tepinya. Kemudian har, goyang-goyang, sudah tidak ada tepinya, sudah tidak tepinya. Jadi tidak ada bibir sumur yang menjadikan orang selamat tidak kejebur. Nggak ada bibir sumurnya, karena kalau ada bibir sumurnya itu kan aman. Nah, ini nggak ada. Jadi dibangun di sumur yang tidak ada bibir sumurnya, yang tidak ada bibirnya, dan di tepinya dekat dengan sumur yang demikian. Kemudian har, goyang. Itu perumpamaan pondasi Masjid Diror. Itu perumpamaan pondasi Masjid Diror. Masjid Quba dibangun dengan ketakwaan, ketundukan, kepatuhan, penjagaan diri agar senantiasa di atas keridhaan Allah. Itu asas Masjid Quba. Masjid Diror tidak demikian. Maka ini penegasan yang sangat kuat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali sholat di masjid yang motivasi membangunnya seperti itu. Bukan Quba saja, ini kan terkait dengan histori kan. Quba terkait dengan Quba. Sampai sekarang juga jika ada masjid yang dibangun bukan dengan ketakwaan, jangan sekali-kali sholat di dalamnya. Kira-kira terjadi apa zaman sekarang? Terjadi. Dan info terbaru, Allah a'lam, ada terbaru lagi apa enggak? Saya kira ini info yang terbaru. Dan dia posisinya masih sebagai rektor sekarang. Lagi mengkonsep untuk membuat tempat ibadah multi agama. Jadi
orang Muslim ya sholatnya di situ, kemudian Nasrani dan yang lainnya, Konghucu dan yang lainnya juga ibadahnya di situ. Jadi multi agama bisa beribadah bersama di situ. Apakah masjid semacam ini dibangun di atas ketakwaan? Ya tidak. Berarti bisa disebut masjid teror? Ya bisa. Jadi masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan namanya masjid teror. Kita tidak boleh sholat di situ. Yang kita boleh sholat awalnya dibangun di atas ketakwaan. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi, itulah pelakunya ke dalam jahanam, yang dibangun masjid tetapi menjerumuskan mereka ke dalam jahanam. Yang dibangun masjid tetapi kok tidak menghantarkan ke surga? Tidak, menjerumuskan salah ya, tetapi kesan saya pergerakan-pergerakan yang ada adalah pergerakan-pergerakan liberal. Jadi barangkali secara apa saya nggak tahu lah, mereka mendapatkan angin segar sampai kita kaget luar biasa. Ada suatu perkumpulan besar merumuskan suatu rumusan, diantaranya mereka tidak akan menyebut selain muslim sebagai kafir. Nah, ini pergerakan luar biasa sekali. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nyata-nyata kemudian, kalau nggak salah yang saya baca, rumusan yang lainnya, nyata-nyata kita yakinnya dan merupakan konsekuensi syahadat kita. Sumber hukum Al-Quran dan hadis. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian kalau berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi kemudian ada rumusan bahwasanya apa begitu ya, yang sifatnya internasional juga merupakan sumber hukum, Nah, ini kan ucapan kufur. Apa pelakunya kufur? Bukan ranah kita untuk menvonis orang, untuk menjudge orang, tetapi kita menghukumi perbuatannya. Itu ucapan kufur, itu perbuatan kufur. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Yang dibahas adalah masjid dibangun di atas ketakwaan, maka apapun harus di atas ketakwaan. Dan ketika pada ayat 109 Allah menegaskan ketika membandingkan Masjid Quba dan Masjid Tiror dengan perbandingan yang demikian, yang Tiror dibangun di atas tepi sumur yang tidak ada kekuatannya dan oyak-oyak lagi, ini kan menunjukkan bahaya sekali. Maka ketakwaan adalah sumber keselamatan. Jadi ketakwaan dibandingkan dengan sesuatu yang dibangun yang kritis, oyak-oyak dan pasti ambruk, menunjukkan keutamaan adalah sumber keselamatan. Ketakwaan adalah segala-galanya. Maka ketika kita meningkatkan ketakwaan, di mana itu dipesankan paling enggak setiap khutbah Jumat, maka akan menjadikan kita kokoh,
nggak oyak sebagaimana masjid yang dibangun di tepi sumur tadi, nggak oyak, tetapi kita kokoh. Ini perintah dikerjakan, ini larangan ditinggalkan, ini ketaatan diambil, ini maksiat ditinggalkan, menjadi orang yang kokoh. Kalau kita masih oyak gitu ya, maksiat ya sesekali diambil, sebenarnya maksiat tahu sesekali, berarti sebagaimana masjid yang dibangun har. Jadi keadaannya rawan sekali, kalau dibiarkan bahaya sekali.